mahasiswi dari Universitas Kabupaten Kalimantan Selatan ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Abdul Yayona berdoa. Kalian mempelajari kegiatan ekonomi produksi. Yang pertama, tujuan yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi produksi. Tiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan, menyebutkan, dan mengidentifikasi nilai guna suatu barang dalam kegiatan produksi. Jadi ada 3 tujuan kita mempelajari kegiatan produksi. Nah, di sini ada gambar ya. Ibu akan menampilkan gambar tentang kegiatan produksi ya. Ini ya. Ini ada gambar kegiatan produksi. Nah, sekarang berdasarkan gambar tersebut, Ibu mau bertanya ya. Nah, apakah kalian pernah membuat suatu barang atau makanan untuk dijual? Saya bertanya. Pernah tidak? Nah, ya apa contohnya? Kue. Bagus. Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu untuk apa barang dan atau jasa itu dibuat? Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya, itu udah benar ya jawaban kalian ya. Saya membagi kalian beberapa kelompok, ini sudah sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Jadi di situ Ibu akan memberikan lembar kerja KPD yang akan kalian kerjakan nanti. Kemudian di situ kalian harus mengerjakan sesuai dengan LKP. Di situ kalian jelaskan, kalian identifikasikan, kalian cari informasi sebanyak mungkin ya, sesuai dengan LKPD yang kalian kerjakan. Nanti kalian simpulkan, kalian tuliskan apa yang menjadi kesimpulan dari tugas kalian. Nah, di akhirnya nanti setelah kalian berdiskusi nanti, selesai itu kalian akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing ya. Nah, nanti kelompok lain wajib untuk menanggapi kelompok yang presentasi. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu ada beberapa hal yang akan dinilai. Yang pertama, keaktifan kalian. Itu ada keaktifan kalian ya. Kemudian yang kedua, kalian sering bertanya, kemudian kurang aktif atau berani mengemukakan pendapat. Itu ada penilaian
kedua ya. Kemudian selain itu penguasaan materi juga. Penguasaan materi itu juga ya. Kemudian selain itu kemampuan kalian apa? Selain yang bernilai apa kemampuan kalian dalam mengemukakan pendapat. Kemudian kemampuan kalian dalam kalian menerima pendapat teman. Jadi banyak yang bernilai ya. Aspek yang bernilai dalam kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan ya. Khususnya dalam presentasi. Jadi ingat ya, nanti ketika presentasi kalian harus dinilai. Satuan, kelompok 3, 4 dengan 2 melengkapi. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini diharapkan kalian bisa terlibat aktif. Apalagi dalam kerjasama ini, jadi harus aktif. Saling mengisi kekurangan masing-masing. Jadi jangan cuma satu orang yang bekerja. Jadi semuanya bekerja ya, menyampaikan pendapat, lalu ditarik suatu kesimpulan dari hasil kerja kelompok kalian. Jadi sudah tahu bagaimana petunjuk kerjanya? Sudah? Tahu. Kalau masih ada yang bingung, mau bertanya bisa ya. Silakan. Mungkin belum paham ya bagaimana pekerjaan nanti ya. Silakan kalau mau bertanya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, kegiatan produksi. Nah, sedikit Ibu menjelaskan tentang materi ya dan kegiatan produksi. Sekarang Bu, ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Oke, jadi ada kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sekarang Ibu tanya apa itu nilai guna bentuk? Ya, suatu barang akan bertambah nilai gunanya ketika dia sudah mengalami perubahan bentuk. Apa salah satu contohnya? Kacang kedelai itu ketika dia belum diolah memang memiliki nilai, tetapi nilainya tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau dia sudah diolah jadi tempe, jadi tahu, dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Itu contoh yang pertama. Ada contoh lagi, coba kalian perhatikan gambar yang di depan kalian. Itu salah satu contoh gambar dari nilai guna bentuk, yaitu ada sepotong kayu ya. Nah, sepotong kayu itu kalian perhatikan, itu ketika belum berubah bentuknya itu sepertinya tidak memiliki nilai guna. Tapi kita ambil, kemudian kita kita ubah bentuk menjadi sebuah kursi, menjadi sebuah meja ataupun lemari. Nah itu nilai gunanya semakin bertambah. Yang kedua, oke, nilai guna tempat. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu nilai guna tempat? Iya, nilai guna suatu barang itu akan bertambah jika dia berada di tempat yang lain. Nah, apa contohnya misal? Ya, pasir. Ketika dia berada di sungai atau batu ya, namanya batu, pasir, kalau dia masih berada di sungai belum diambil itu tidak memiliki nilai guna. Tetapi ketika batu pasir diangkut ke kota, kemudian dibeli, itu sudah memiliki nilai guna yang sangat tinggi ya. Contoh dari nilai guna tempat tadi apa? Pertanyaan apa tadi pengertian dari nilai guna tempat? Nilai guna suatu barang akan tinggi jika berada di karena berada atau di
Waktu. Nilai guna waktu, siapa yang bisa menjelaskan? Nilai guna waktu. Nah, suatu barang akan bertambah nilainya jika dia digunakan pada saat yang tepat. Nah, contohnya kalau berdasarkan nilai guna waktu, suatu barang itu akan bertambah nilainya jika digunakan pada saat yang tepat. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kalau kalian dari rumah pagi-pagi kalian mau ke sekolah, terus hujan, apa kira-kira yang tak terus? Payung, kan? Kalau hari panas apa? Digunakan apa juga? Payung. Nah, berarti kalau berdasarkan nilai guna waktu, seperti payung tepatnya digunakan pada saat hujan dan pada saat panas. Berarti nilainya itu apa? Nilai guna suatu barang itu bertambah. Itu yang ketiga ya. Nilai guna yang keempat apa nilai? Nilai guna ekonomi. Nah, apa sih pengertian atau coba jelaskan nilai guna suatu barang berdasarkan apa nilai guna kepemilikan. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika jika dimiliki oleh orang yang tepat. Apa contoh? Sepatu. Sepatu. Coba jelaskan bagaimana sepatu itu bisa memiliki nilai guna. Dia memiliki coba. Betul ya contohnya ya. Salah satu sepatu. Tapi ibu memberikan contoh yang ada di sekitar kita ini, baju sekolah kalian ini. Baju sekolah ini sebelum kalian miliki ya, sudah milikinya orang betul? Dijual kan? Nah, ketika dia berada di toko, apakah baju ini sudah memiliki nilai guna? Belum. Kenapa belum? Karena belum digunakan. Jadi dia masih dipajang untuk dijual ya. Jadi belum memiliki nilai guna. Nah, bagaimana baju ini bisa memiliki nilai guna tinggi? Ketika dia dibeli oleh seseorang, kemudian digunakan atau dipakai seseorang untuk pergi sekolah. Jangan sampai kalian orang bisa membeli baju itu, tapi belum tentu nilai gunanya bertambah. Ini sebagai contoh aja. Petani, seorang petani membeli baju sekolah ya, baju putih ya, seragam. Nah, apakah itu nilai guna baju yang dibeli oleh petani itu bertambah? Tidak. Kenapa tidak? Karena petaninya tidak sekolah. Petaninya tidak sekolah. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Kenapa nilai guna baju itu tidak bertambah ketika dia dibeli oleh seorang petani? Karena tidak sikit, karena tidak menggunakan petani. Oke, benar ya. Jadi baju yang ada di toko itu belum memiliki nilai guna. Tapi ketika kamu membelinya, kamu gunakan dan kamu pakai untuk ke sekolah, itu baru memiliki nilai guna. Karena itu dimiliki oleh seorang pelajar. Tetapi kalau petani yang membelinya memang tidak tepat. Kenapa? Karena petani tidak sekolah. Dia tidak memerlukan baju sekolah. Yang dia perlukan apa petani? Baju petani. Ya, dia memerlukan baju kerja. Yang kedua apa yang diperlukan dia? Alat kerja. Ya, cangkul.
silakan kalian kerjakan sesuai dengan ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kerjakan sesuai dengan petunjuk tadi, yaitu kalian apa? Kerjakan lomba kerja kalian, diskusikan dengan teman, kelompok, kalian identifikasikan, kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang KPD ini ya, kerja kalian. Kalian simpulkan nanti kalian tulis ya, ingat ya, kerjanya. Nanti setelah itu kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 15 menit cukup ya? Ya. Nah, ya. Sebelumnya juga sudah ada di situ. Tempat? Cepat ya kalian menyelesaikan? Ya. Nanti kalian di situ ada kerjasama? Ya. Makanya masalah yang kalian hadapi cepat terus selesai. Dari kelompok mana? 1. Kelompok 1 kah? Ya. Siap kelompok 1? Ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan produksi dalam kegiatan ekonomi? Kegiatan produksi dalam suatu kegiatan yang bersifat menambah atau menghasilkan manfaat dari suatu benda dengan mengubah bentuk suatu sifatnya. Nomor 2, sebutkan satu contoh kegiatan produksi. Kegiatan membuat bahan baku kayu yang menjadi lemari. Selanjutnya, Silakan kelompok yang ingin bertanya, apakah memberikan saran, kritikan. Silakan bertanya ke kelompok ke-1. kami Ibu. Baik, kami dari kelompok 2 bertanya, jelaskan kegiatan produksi yang bersifat menambah atau menghasilkan manfaat dari suatu benda dengan mengubah bentuk serta sifatnya. Jelaskan kegiatan produksi yang bersifat menambah atau menghasilkan manfaat dari suatu benda dengan mengubah bentuk serta sifatnya. Baik, kami dari kelompok 3 bahwa nilai guna suatu barang lebih tinggi jika ada terbaik. Mengapa manusia memerlukan barang dari hasil produksi? Kalian sampaikan jawaban kalian. Menyampaikan jawaban dari kalian kelompok 2. Orang bisa memiliki nilai guna yang sangat tinggi ketika sudah berubah bentuk karena barang tersebut memiliki manfaat yang sangat Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan produksi. Mengapa manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan produksi? Mengapa manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan produksi? Mulai dari kelompok 1. Jawaban dari pertanyaan kelompok 1 pada kelompok kami, kegiatan yang bersifat menambah atau menghasilkan manfaat dari suatu benda dengan mengubah bentuk serta sifatnya merupakan nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Satu contoh kegiatan produksi. Seorang penjual kue mengolah tepung terigu menjadi kue untuk dijual di pasar. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan nilai guna waktu? Nilai guna waktu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, payung akan sangat berguna jika digunakan pada saat hujan dan panas.
2. Jaket akan berguna jika digunakan pada saat kedinginan. 4. Mengapa kegiatan produksi harus dilakukan? Kegiatan produksi harus dilakukan untuk menghasilkan barang yang menjadi kebutuhan manusia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengapa manusia memerlukan barang dari hasil kegiatan produksi? Ada lagi pertanyaan? Baik, dari kelompok kami sebutkan contoh lain dari nilai guna barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Ada lagi? Jika kita menggunakan jaket pada waktu saat tidak panas, tidak hujan dan tidak menimbulkan perjalanan jauh, apakah itu termasuk nilai guna waktu? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Itu karena barang tersebut belum dimiliki oleh manusia. Contoh, batu di sungai tidak memiliki nilai guna, tetapi apabila batu tersebut berada di toko bangunan, maka akan bertambah nilai gunanya. Jawaban dari kelompok 2 yaitu karena kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang membutuhkannya. Contohnya, sabun. Kita memerlukan sabun. Contohnya sabun, kita memerlukan sabun, tapi kita tidak bisa membuatnya sendiri. Jadi, jika kita memerlukan sabun, kita harus membelinya di toko. Selanjutnya, jawaban dari kelompok 4, yaitu tas di toko belum memiliki nilai guna, tetapi akan memiliki nilai guna kalau tas tersebut dibeli dan dipakai oleh seseorang. Sekian dan terima kasih. Sekarang ada keempat ya. Cuma begitu teman-teman. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kepada pembacanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi dan kegiatan ekonomi? Jawabannya, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang yang diperlukan manusia untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, sebutkan satu contoh kegiatan produksi. Jawaban, petani menanam padi di sawah dan menghasilkan beras yang akan dijual. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan nilai guna kepemilikan? Jawabannya, nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, baju sekolah di toko belum memiliki nilai guna, tapi kalau sudah dibeli oleh seorang pelajar kemudian dipakai ke sekolah, maka baju sekolah tersebut memiliki nilai guna yang tinggi karena dimiliki oleh orang yang tepat. Yang keempat, mengapa kegiatan produksi harus dilakukan? Jawabannya, kegiatan produksi harus dilakukan guna untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan manusia dalam memenuhi hidupnya. Baik, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kelompok kami ingin bertanya, bagaimana kalau kegiatan produksi tidak bisa berjalan dengan baik? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia? 3 ingin bertanya, sebutkan satu contoh nilai guna dari kepemilikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, manusia merupakan barang sudah kegiatan produksi karena untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia yang selalu bertambah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sepotong kayu akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila sudah diolah menjadi lemari.
dari kelompok kami. Terima kasih. Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan tentang materi yang sudah kalian pelajari ya. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan produksi? Ada yang bisa menjawab? Apa? Kegiatan produksi adalah kegiatan dalam rangka menciptakan suatu barang atau jasa yang diperlukan manusia dalam kehidupan hidup. Ya. Yang kedua ya, mengapa manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi. Bu, Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang lain? Untuk memenuhi apa? Ya, kebutuhan manusia. Kalau kemudian selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama hasil dari apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Atau pengertian lainnya yaitu kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Ya, nilai guna suatu barang akan bertambah tinggi jika dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, Caroline silakan. Contohnya pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Ya, pasir ya ketika sungai tidak memiliki nilai guna, tapi ketika sudah diangkut kemudian dibawa dan dijadikan apa untuk bahan bangunan dia akan bertambah tinggi. Sekarang yang kedua apa nilai guna apa? Batu. Ayo siapa yang menjelaskan? Ya silakan. Desilia. Nilai guna waktu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ayo cepat. Satu orang. Misalnya ada cat, gunakan pada saat hujan, lalu kita gunakan pada udara panas. Oke, payung. Yang terakhir apa nilai guna ekonomi? Ayo. Dan pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Diskusi yang baik. tentang kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Yang diajarkan untuk bekerja sama. Apa harapan kalian ke depan? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk setelah selanjutnya nanti kita akan memasuki kegiatan distribusi.